Mungkin teman-teman lupa juga karena itu teman-teman tidak mengulang atau tidak mempelajarinya lagi. Menurut Herman Ebbinghaus 1885, daya manusia menurut seiring waktu tanpa pengulangan dan dikenal sebagai forgetting curve. Forgetting curve itu adalah kurva lupa. Kurva lupa itu adalah model memori yang ditemukan oleh psikologi dari Jerman, yaitu Hermann Ebbinghaus itu sendiri. Yang pertama adalah perhatian. Jadi semakin tinggi minat dan perhatian, semakin baik juga untuk kelihatan. Seperti teman-teman dalam bahasa Inggris, mungkin teman-teman meminat yaitu masuk ke dalam bahasa Inggris. Jadi Pasal dan otak itu mempengaruhi memori, mempengaruhi ingatan dan cara sosial kita. Kemudian kalau teman-teman tahu juga dalam memori itu ada beberapa gangguan di sini saya beberapa itu ada demensia dan Alzheimer. Ini berbeda teman-teman. Untuk demensia ini adalah gejala, sedangkan untuk Alzheimer ini adalah penyakit yang spesifik. Jadi demensia ini merupakan simptomnya pikun gitu. Kalau Alzheimer ini lebih spesifik, penyakit kayak penurunan kognitif, kelupaan tersebut. Di sini ada 5 metode yang harus teman-teman lakukan. Bukan yang apa sih? Itu kayak harus teman-teman pahami begitu kan. Yang pertama itu melakukan pengulangan secara berkala. Itu contohnya seperti teman-teman mereview kembali. Kayak baru habis belajar tentang contohnya kayak gini kayak itu harus belajar tentang alam bawah sadar nih. Berarti kita pulang masuk saja boleh kan? Jadi kita pulang kembali online ini alam bawah sadar ini dari Freud. Dia menjelaskan tentang alam bawah sadar itu dibagi atas 3, ego dan super ego dan lain sebagainya begitu. Atau kemudian misalkan teman-teman ingin belajar kata-kata baru ya kan, teman-teman kan berbahasa Inggris. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar bahasa Jerman contohnya, teman-teman mungkin bisa pakai alat bantu seperti post-it. Teman-teman tahu kan post-it? Itu loh kertas yang warna-warni yang tempel-tempel itu. Itu pakai akan kayak contohnya meja ini dalam bahasa Jerman Tisch, sedangkan kursi ini dalam bahasa Jerman Stuhl. Jadi tiap kali teman-teman lewat meja dalam bahasa Jerman Tisch, kursi dalam bahasa Jerman Stuhl gitu. Terus yang kedua, mengingat informasi baru dengan pengetahuan lama. Seperti tadi yang ada bagiannya Yulia yang dia sempat menjelaskan itu. Begini contoh nyatanya itu seperti teman-teman informasi baru yang teman-teman tahu adalah fotosintesis merupakan proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia atau glukosa. Sedangkan pengetahuan lama yang teman-teman ketahui adalah tumbuhan hijau membutuhkan cahaya matahari untuk dapat bertumbuh. Nah, bagaimana cara teman-teman menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan lama adalah setiap kali teman-teman melihat ada tumbuhan yang terkena cahaya matahari itu dia tumbuhnya lebih baik daripada tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari. Gitu. Itu cara simpelnya untuk menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan lama. Dan yang ketiga, menggunakan metode mnemonik dan akronim. Bahasa lainnya adalah teman-teman mnemonik ini bentuk kreativitas dari seseorang, sedangkan akronim ini bentuk sederhana dari seseorang. Sedangkan akronim itu dia bentuk sederhananya. Kenapa bentuk sederhananya? Karena itu menggunakan singkatan. Teman-teman ada yang tahu singkatan KTP itu apa? Itu adalah nyata dari akronim. Jadi akronim itu dia singkatan teman-teman SIM. Surat izin mengemudi itu bentuk nyata dari pemilihan menggunakan metode akronim. Terus yang keempat, tidur yang cukup dan menjaga kesehatan otak. Jadi banyak sekali punya slide tentang menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Pada umumnya remaja dan dewasa itu membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam untuk setiap malamnya. Dengan keadaan ruangan yang tenang dan sejuknya teman-teman,
teman-teman yang positive vibes begitu, teman-teman berlangsung untuk ada dalam satu kelompok diskusi yang betul-betul membangun teman-teman. Teman-teman, itu saja. Meminimalisirkan kelupaan. Lalu yang kedua itu tidur yang cukup, dan yang ketiga memiliki motivasi yang positif. Ya, boleh. Ini langsung gampang. Jadi pertanyaannya, sebutkan, jelaskan, serta berikan satu contoh dari faktor yang mempengaruhi ingatan. Apa itu?
semua orang pasti mengalaminya kata ya. Ada pengalaman yang buruk, ada juga pengalaman yang baik. Di sini saya mengalami pengalaman yang buruk yang memang benar-benar sampai sekarang itu susah untuk melupakan. Dan kadang sudah berusaha dan kayak sudah enjoy gitu kayak biasa tentang happy tentang diri sendiri. Tapi di saat apa ya tiba-tiba kayak kembali lagi mengingat dan itu benar-benar buat saya itu kayak hampir down. Dan gimana sih kata saya meminta saran dan solusi atau solusi buat saya tetap berkembang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini punya prodi ya sebenarnya. Ini kamu bertanya kepada orang yang tepat. Oke, jadi kita akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang sudah mungkin kamu pernah pelajari. Dan itu mungkin bahasa sederhananya dejavu ya, tiba-tiba dejavu gitu. Kayak tadi bilang orang ini lewat tiba-tiba bawa parfum ini, ya kan? Tapi itu mungkin tentang luka ya. Itu bagaimana bisa sembuh. Sebenarnya untuk sembuhnya itu mungkin butuh waktu yang panjang. Yang pertama, dan yang kedua, kakak harus bisa menerima kakak punya keadaan sekarang. Kakak kalau memang rasa belum bisa untuk, contohnya kalau belum bisa untuk lupa, terima saja kalau kakak belum bisa untuk lupa. Semua itu akan berproses gitu. Dan kalau kau semakin memaksakan bahwa contohnya kalau misalkan kayak baru habis putus ya, contohnya minta maaf ya teman-teman, contohnya kan baru habis putus. Contohnya baru habis putus itu, kau bisa menerima kalau kau sudah putus gitu. Apalagi yang punya hubungan lama, yang pertama dan yang kedua, kalau aduh beta apa-apa nih sama dia, semua kita sama dia begitu, tiba-tiba putus, kamu bisa terima kenyataan itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah terima kenyataannya, terima sakitnya, baru kau bisa berproses supaya kau bertumbuh. Kayak tadi beta bilang, aduh kemarin kita jatuh di lubang yang ini, besok kita boleh lewat lubang ini lah karena kemarin kita jatuh di lubang. Tadi kalau teman-teman menyimak soal mengenali kelupaan itu ada yang namanya depresi. Depresi itu adalah mekanisme pertahanan diri atau proteksi diri kita menekan hal-hal yang bersifat traumatis. Jadi mungkin sama dengan yang tadi pertanyaan. Jadi sebenarnya ini teori itu ada negatifnya karena apa? Kita menekan segala macam hal traumatis di dalam diri. Saya tidak bisa mengungkapkan ini karena itu hal yang traumatis, makanya kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Ini kondisinya itu bagaimana? Ketika ingatan itu bagaimana? Dan ini sebenarnya ini sangat-sangat negatif karena apa? Dan mungkin kakak pernah alami dari hal traumatis yang tiba-tiba kakak ingat itu, yang kakak bisa ungkapkan itu akan muncul menjadi perilaku-perilaku yang negatif atau bisa jadi mimpi buruk atau perilaku yang dampak negatif terhadap orang lain. Misalnya begini, kakak punya trauma misalnya yang mungkin sebenarnya itu namanya privasi yang bisa dibuka, tapi kakak punya mimpi buruk tentang si hal yang menyebabkan trauma ini, kakak akan mimpi buruk dan itu secara berkelanjutan bertahap. Karena apa? Kakak sih bisa untuk mengungkapkan apa yang menjadi kakak punya trauma. Kemudian mungkin kalau kakak lebih kenal ke trust issue. Trust issue itu paling sering terjadi karena trauma dengan hal-hal itu. Jadi hal-hal berikutnya aku kayak kurang percaya karena ada hal trauma. Terus kemudian ada perilaku misalnya gini, kalau contohnya sama dengan punya konteks, dia kecil-kecil itu dia punya trauma itu misalnya sedikit nama di RT, dia kan menunjukkan perilaku misalnya orang tiba-tiba bikin gerakan dari rumah dia kan karena ingatannya waktu dia kecil itu dia kesana di RT. Jadi apapun yang kita alami saat kecil itu dan bagus itu berkembang. Makanya untuk solusi itu sebenarnya apa ya, senyaman-nyamannya kakak ada banyak metode. Misalnya kakak bisa bercerita kepada orang yang kakak percaya, tapi dari orang ada hal-hal yang tidak boleh kita bagi karena kita punya privasi. Bagi-bagi itu juga ada batasnya. Saya kepada teman-teman yang ini bisa kita berbagi ke dia, ini bisa kita kasih solusi. Dan teman-teman juga kalau misalnya kedepannya ada kasus di mana teman-teman yang lain ada mau cerita ke teman-teman ini, harus tahu juga teman ini dia cerita karena dia membutuhkan respon, atau teman ini cerita karena dia cuma butuh didengarkan saja. Harus cari tahu, tanya kamu butuh didengarkan supaya apa, untuk diberikan solusi atau cuma sekedar memvalidasi aku bahwa kamu sedih ya, kamu marah ya gitu. Jadi jangan pernah menghakimi orang ketika mereka sedang berbicara tentang diri mereka sendiri, tentang segala macam hal trauma yang menyebabkan rasa sakit gitu. Jadi tolong didengarkan. Kalau misalnya ada hal-hal kayak begini, didengarkan saja, tanya apa yang bisa kita lakukan supaya dia merasa better gitu. Jadi mungkin bisa mulai mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, bisa mulai bercerita. Apapun yang bisa diceritakan, diceritakan. Bercerita itu bukan hal yang buruk selama bercerita kepada orang yang tepat. Mungkin juga apa
bisa juga merekomendasikan mungkin kalau ini bisa melakukan konseling, misalnya ke ahlinya saja, kami sih bisa untuk solusinya begini, jangan langsung pergi ke ahlinya. Pergi ke konseling itu bukan berarti ada masalah, itu bisa jadi tidakkah sekedar curhat, sekedar buang-buang kata, oh kita hari ini begini boleh. Apapun yang terjadi yang mau dikeluh kesahkan kepada konseling itu boleh, atau konseling terbuka kepada semua. Misalnya nanti kalau misalnya ada masalah-masalah yang memang sih bisa diatasi, kamu bisa oper ke orang-orang yang nah, terima kasih. Ya kan pasti pengaruh. Apalagi proses perkuliahan yang sibuk begitu, kakak bisa punya satu buku, kakak menulis di situ. Bisa tulis dan lihat ini Ya, jadi kakak bikin jurnal bikin buku jurnal begitu. Pagi-pagi tuh kalau misalkan sebelum di kampus kakak bisa kayak planningnya beta pagi ini bagaimana. Setelah pulang nanti mereview kembali. Oh hari ini beta berhasil bikin ini, beta berhasil bikin ini. Kemudian kalau hari ini rasa sedih, tulis saja. Contohnya kayak hari ini 27 November 2025, kita paling sedih sekali karena Caca bikin kita kecewa. Begitu. Caca itu lagi jahat. Jadi begitu kan. Jadi sarannya dong untuk memang kalau saya bisa cerita, buku itu paling penting. Ya ada beberapa. Depresi, gangguan kecemasan, terus itu tadi mas kayak maksudnya kayak lebih kayak anxiety gitu. Bagaimana cara mengatasi kecemasan saat presentasi? Karena soalnya tadi saya orang tak presentasi kayak wow banget deh. Tidak. Jadi kalau misalkan itu bahasanya kayak demam panggung ya. Ya, demam panggung itu kalau dulu waktu kita SMA ada kita punya satu guru, dia menjelaskan bilang kalau ketika kita merasa kayak aduh kita gugup, kita takut audiens, kita takut di audiens, itu hal pertama yang teman-teman bikin adalah ramas teman-teman tangan sendiri, ramas begini sah, sampai teman-teman merasa kayak oh bisa nih, kita bisa nih, gitu. Terus jangan lupa air itu paling penting teman-teman. Berarti kalau bicara real life saja toh, atau kalau bicara real life gitu, itu tips dan trik saja. Karena kan anxiety, apalagi anxiety bukan di luar, tapi anxiety dalam kamu punya proses. Kamu berkembang di dalam masa dulu ini bagaimana kan? Jadi kalau teman-teman merasa kayak kita mau presentasi tapi sampai ke kaki berkali tuh, terima. Yang pertama terima dan yang kedua ramah tahu sedangkan atau minta orang sekitar tuh tolong kamu itu takutnya nih, atau kayak kakak tadi langsung minta seseorang peluk begitu, supaya kayak ada rasa tumpuan di orang lain gitu, itu bentuk nyatanya. Terus yang kedua minum air. Jadi Tapi bagaimana kalau si Mepan daripada yang lain? kalau memang saya depan dia harus persiapkan dari rumah kaca kayak contohnya kita sebelum datang tuh kita bilangnya ulang-ulang di depan kaca kayak cara mengurangi dan meminimalisirkan kelupaan. Jadi teman-teman yang pertama tuh melakukan pengulangan atau review kembali, itu melakukan pengulangan atau review kembali, itu salah satu metode juga yang oke untuk ketika mau presentasi. Dilawan saja rasa kan saya mungkin ya orang-orang yang hebat itu dia langsung hebat kan. Amat menarik yang sangat relate dengan mahasiswa sekarang. Oke, jadi ini asli dia demam panggung saat melakukan presentasi. Jadi gini, ada satu teori. Ya, feelistik. Jadi perilaku kita itu dipengaruhi oleh lingkungan.
dia melakukan presentasi misalnya atau saat dia berbicara dia sedang menjawab di ruang berbasikin karena apa dari lingkungan juga sangat berpengaruh. Misalnya teman-teman ketika dalam lingkungan keluarga misalnya teman-teman punya keluarga yang oke, setiap walaupun mereka akan komunikasi itu akan menjadi kebiasaan. Oh, di keluarga saya sering berkomunikasi misalnya saat mingguan misalnya evaluasi mingguan dengan keluarga. Oh, kakak hari ini begini kakak punya apa pelajaran bagaimana, kakak di kampus bagaimana. Itu menjadi kebiasaan karena apa, kita sudah terlatih untuk berbicara. Kemudian dari circle juga bukan circle sih, kelompok-kelompok tertentu mungkin itu juga mempengaruhi. Misalnya kita ketika berteman dengan orang-orang yang mungkin dari segi intelektual itu di atas atau mungkin dia punya bagus yang bagus, ketika kita berbicara dengan dia akan terbawa arus. Misalnya dia berbicara tentang konteks ini, oke, saya bisa mengikuti, saya bisa berpengaruh gitu. Terus yang paling penting untuk mengatasi itu, oke, ini sebenarnya pengalaman ya, saya waktu masuk SMA itu belajar public speaking karena mungkin di sekolah kami itu menekankan, oh kamu harus belajar public speaking karena itu sekolah menjelas. Jadi saya akan mengambil misalnya barang random, misalnya kertas, saya akan menjelaskan dengan kata-kata saya sendiri. Oh, ini dengan kata-kata saya pakai. Jadi setiap hari saya mengambil barang random minimal 3. Saya akan menjelaskan dengan bahasa sendiri. Kemudian akan saya record karena akan saya evaluasi. Oke, ini bisa ada kata kan bodoh namanya. Mulai begitu harus bisa melewati kata-kata sendiri karena apa sudah mahasiswa kita didukung untuk bisa berbicara, untuk bisa berbicara, kita didukung bisa berbising karena apa kita adalah seorang mahasiswa lagi. Kemudian kalau untuk itu mungkin bisa mencoba dengan hal kecil dulu, misalnya dalam apa di kelas mungkin bisa mencoba menjawab dengan kata-kata sendiri, jangan memakai AI. Redaksi kata-kata sendiri. Jadi kita belajar supaya menggunakan redaksi kata, berbanyak redaksi kata, kemudian bisa belajar mungkin untuk kelompok belajar kita bisa mungkin lebih banyak membaca buku juga, itu juga berbanyak redaksi kata. Semakin membaca semakin tahu ya. Jadi itu sebenarnya tidak ada hal-hal yang istimewa untuk tipsnya, tapi mungkin diperbiasakan saja kalau kita akan biasa baca buku, belajar berbicara, belajar membuat redaksi kata sendiri, ambil hal-hal random langsung gitu, lalu bicara di depan kaca, oh ini hasilnya begini, terus bisa ya. Biasanya kita tuh kayak lawan saja. Tapi intinya teman memaksa diri karena nanti stres dan cemas, Yang paling penting itu tenang. Teman kalau dengan pantang dia begini, aduh tadi apa ya, ini apa Nanti lupa. ya belajar dengan diri sendiri, kita presentasi teman-teman bertemu bahwa oh saya bisa, maka teman-teman akan bisa. Yang itu harus proses dan agar kita semua berproses untuk selesaikan pada amin. Ini bisa terjawabkan, bisa Diam dan merasakan amin. Saya bertanya bagaimana cara kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga menunjang pertumbuhan umur kita agar tidak menjadi pelupa. Kardio, bagaimana ketong membangun kebiasaan-kebiasaan baik untuk meminimalisirkan kebiasaan lupa, begitu? Atau kita tuh Sebenarnya menunjang daya berpikir. Kan kalau tadi kan seperti begadang kan akan itu kan salah satu kebiasaan buruk juga dan bisa mempengaruhi proses berpikir. yang pertama karena memang ketong mahasiswa, yang harus ketong lakukan adalah mencari lingkungan yang positif. Lingkungan itu sangat berpengaruh untuk ketong punya proses human. Kalau misalkan minta maaf ya kalau ketong berteman dengan orang-orang yang tukang merokok, orang-orang yang tukang minum, atau teman-teman atau orang-orang yang kayak memang pergaulannya buruk, ya sekuat-kuatnya ketong akan tetap terjerumus juga, ketong akan tetap jatuh juga. Tapi kalau ketong berteman dengan orang-orang yang hanya beta tugas ini belum selesai, beta harus bikin makalah ini, beta harus selesai buku ini, beta ada planning baca buku ini, pasti seiring berjalannya waktu kamu akan kayak ya beta juga mau coba baca buku dong, beta mau coba baca novel dong, atau ya beta mulai dari komik deh gitu. Jadi kebiasaan lingkungan tuh paling penting untuk ketemu yang proses bertumbuh. Itu saja dari beta mungkin